Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Anak-anak, untuk materi pada hari ini adalah dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Apa itu ilmu pengetahuan? Menurut pandangan Islam, ilmu adalah keistimewaan yang menjadikan manusia unggul atas makhluk ciptaan Allah yang lain. Ilmu berguna untuk menjalankan fungsi kekhalifahan atau kepemimpinan di muka bumi. Oleh karena itu, agama Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi keilmuan. Jadi anak-anak, kalau kita memiliki ilmu pengetahuan yang luas, maka kita lebih unggul atau lebih tinggi statusnya daripada makhluk ciptaan Allah yang lain. Jadi bersyukur ya, kita diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa berpikir mana yang baik, mana yang tidak baik. Jadi belajar yang sungguh-sungguh ya, agar supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmunya kepada kita. Supaya apa? Lebih itu unggul tadi. Kalau kita tidak memiliki ilmu pengetahuan ya di dalam Al-Qur'an, itu diibaratkan seperti hewan ya. Seperti hewan, bahkan lebih buruk daripada itu ya, karena tadi tidak memiliki ilmu pengetahuan. Kemudian banyak sekali dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang beriman dan berilmu. Oleh karena itu, sangat merugi apabila kita selaku generasi muslim bermalas-malasan dalam mencari ilmu. Apa saja dalil Al-Quran atau hadis yang menjelaskan tentang ilmu? Yang pertama dari Al-Quran, seperti dalam surat Al-Mujadalah, surat yang ke-58 ayat 11. Anak-anak diperhatikan, dibaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum
Wa idza qila shuzu fansuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Kita baca ulang. Semoga dengan membaca Al-Quran anak-anak kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita baca sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Jadi anak-anak, kalau kita mengaku orang yang beriman, maka bila ada yang umpamanya dalam suatu majelis atau pengajian ada orang yang datang terlambat umpamanya, berilah tempat, bergeserlah. Supaya apa? Supaya Allah memberikan tempat yang baik pula nanti di akhirat. Diberikan kelapangan pada saudara kita. Kemudian apabila disuruh berdiri, ya berdiri, begitu. Janji Allah apa? Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberikan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita berilmu pengetahuan, kita beriman kepada Allah, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa derajat. Jadi jadi tingkatannya lebih tinggi daripada yang lain. Jadi kalau kita berilmu pengetahuan, memiliki pengetahuan, itu tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Tentunya tidak sama, atau beda, tentunya beda orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Jadi kalian pengen tahu atau pengen
menjadi orang yang tidak tahu. Tentunya semuanya ingin menjadi orang yang memiliki pengetahuan. Begitu. Pengamalan Quran surat Al-Mujadalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Jadi dalam pikirannya itu selalu ingin tahu. Jadi kalau ada hal-hal yang tidak tahu, ya bertanya, jadi tidak diam saja. Yang kedua, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Di ketika belajar yang baik, tidak menyepelekan guru, tidak menyepelekan tugas-tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru. Jadi orangnya selalu menghargai, selalu menghormati orang-orang yang mengajar kepada kita. Yang ketiga, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Maksudnya apa? Ya tadi selalu bertanya pada hal-hal yang tidak dimengerti atau tidak diketahui. Kemudian yang empat, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tahu ini memiliki ilmu pengetahuan, ketahuilah bahwa ilmu yang kita dapatkan itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita selalu bersyukur kepada Allah. Jadi kita berilmu pengetahuan itu bukan karena kita rajin belajar, ya, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Sebanyak apapun belajar, umpamanya ya, kalau Allah tidak menghendaki, niscaya ya tidak akan tahu. Begitu anak-anak. Jadi tidak hanya belajar saja, tapi juga jangan lupa berdoa kepada yang memiliki ilmu. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doa sebelum belajar? Coba. Nah, biasanya adalah ini yang biasa dibaca ketika belajar adalah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi, ya Tuhanku, zidni ilma, tambahkanlah untukku ilmu nafi'a yang bermanfaat, warzuqni fahma, dan berikanlah kepadaku ilmu pengetahuan atau kefahaman. Jadi anak-anak jangan lupa berdoa ketika hendak belajar. Dalil Al-Quran yang kedua, dalam surat Ar-Rahman, surat yang ke-55 ayat ke-33. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum
In istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Mari kita baca sekali lagi. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Yang artinya, wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Dari sini kita tahu bahwa manusia itu tidak bisa apa-apa jika tidak diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak akan terbang, tidak bisa terbang apabila tidak diberikan ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, kok bisa terbang? Ya maksudnya naik pesawat gitu ya. Naik pesawat. Jadi tidak bisa terbang atau naik pesawat apabila Allah tidak memberikan ilmu kepada manusia tentang bagaimana cara membuat kendaraan, cara membuat pesawat terbang. Begitu anak-anak ya. Jadi ilmu itu sangat penting bagi kehidupan kita. Pengamalan Quran surat Ar-Rahman ayat 33 dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, senang membaca buku-buku pengetahuan sebagai bukti cinta kepada ilmu pengetahuan. Jadi bukunya dibaca ya. Ada pelajaran dibaca terlebih dahulu, tidak menunggu bapak ibu guru menjelaskan. Jadi dibaca dulu. Ya, anak yang rajin ya membaca dulu, terus menunggu nanti bapak ibu guru menjelaskan, kemudian mencatat hal-hal yang sekiranya tidak dimengerti dan perlu dipertanyakan. Kemudian yang kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta, baik di langit maupun di bumi, dengan terus menelaahnya. Jadi pengen cari tahu apa saja yang ada di alam semesta ini. Yang ketiga, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk manusia. Oleh karena itu manusia harus merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Yang keempat, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu apabila gagal dalam usahanya. Jadi anak-anak, kalau kita diberikan ilmu pengetahuan, diberikan kesuksesan, ya harus rendah hati, tidak sombong. Kenapa? Karena semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW tentang pentingnya mencari ilmu. Hadis yang pertama,
Anak-anak, nah, kemarin sudah dicatat ya. Ini Pak Fuad hanya menjelaskan saja. Baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di anak-anak, mencari ilmu itu hukumnya wajib atau sebuah keharusan yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi ada perkataan, carilah ilmu dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Jadi sampai ada yang mengatakan seperti itu. Jadi mencari ilmu sampai dari buayan ibu, dari kecil, maksudnya sampai nanti meninggal dunia. Jadi tidak ada batasan orang untuk mencari ilmu. Selama nyawa masih dikandung badan, ya, maka mencari ilmu itu tetap hukumnya wajib ya, sampai meninggal dunia. Kemudian hadis yang kedua nih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita belajar untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan kita jalan menuju surga. Jadi mamanya besok kalian sudah boleh untuk pergi ke sekolah, sudah new normal, boleh masuk ke sekolah ya, untuk mencari ilmu ya tujuannya ya. Maka perjalanan kalian itu karena niatnya baik untuk mencari ilmu, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Yang artinya siapa yang pergi untuk mencari ilmu, maka ia termasuk orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai ia kembali. Jadi orang yang mencari ilmu itu dikatakan berjuang atau jihad fi sabilillah sampai ia kembali. Jadi berat mencari ilmu itu ya, belajar dia berat. Kalau dulu harus harus susah payah dalam mencari ilmu. Jadi malam-malam itu karena belum ada lampu listrik begitu, hanya pakai lilin, pakai yang lentera. Sekarang alhamdulillah diberikan kemudahan, jadi kita mudah belajarnya karena sudah terang. Tapi bukan berarti dengan begitu kita enak-enak begitu ya. Jadi tetap harus rajin belajar. Perjuangan dulu lebih berat dalam mencari ilmu. Ya sama, sekarang pun juga
juga berat karena tantangannya luar biasa, godaannya. Jadi apalagi kalian sudah memiliki HP ya. HP itu bisa juga menghambat untuk belajar, bisa juga untuk meningkatkan prestasi belajar. Jadi tinggal kalian, kalau HP itu, Android kalian itu untuk mencari informasi tentang keilmuan, insya Allah ilmu kalian akan bertambah. Kalau kalian menggunakannya hanya untuk bermain saja, ya jangan mengharap akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Begitu ya anak-anak ya. Belajar yang serius, yang sungguh-sungguh, jangan banyak main. Mainnya nanti setelah belajar. Kemudian utlubul ilma walau bisini, artinya carilah ilmu meskipun ke negeri Cina. Hadis riwayat Baihaqi. Maksudnya apa? Jadi di mana-mana ada ilmu. Jadi carilah ilmu dimanapun kalian berada, di sekolah, di rumah, di jalan, ya itu juga ada ilmunya. Hanya kalian mau enggak mencarinya. Di ilmu itu ada di mana saja, maka kita belajar untuk mencarinya. Ini ada satu perkataan dari Imam Syafi'i. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus memiliki ilmu. Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka harus dengan ilmu. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau kita niat mencari ilmu untuk dunia, maka hanya dunia yang kita dapatkan. Sebaliknya, kalau kita mencari ilmu untuk akhirat, ya maka kita akan mendapatkan ilmu tentang keakhiratan. Mana yang baik? Karena kita hidup di dunia dan nanti setelah meninggal akan ke akhirat gitu ya. Maka ya baiknya ya selain mencari ilmu dunia, juga mencari ilmu akhirat atau ilmu agama. Ya boleh belajar matematik, belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan mata pelajaran yang lainnya. Akan tapi jangan lupa ilmu agama yang dipelajari ya, tentang fikih, tata cara wudhu, tata cara sholat, tata cara zakat, tata cara puasa, atau hal-hal yang berkaitan tentang keagamaan. Nah, itu dipelajari. Jangan sampai hanya fokus kepada ilmu dunia saja. Kemudian ada perkataan dari Imam Syafi'i satu lagi, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsiliha bibayanin zaka'un wa khirsun wajtihadun wa suhbatu ustazin wa tulu zamani. Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali setelah memenuhi 6 syarat: kecerdasan, kemauan yang kuat, kesungguhan, perbekalan yang cukup, kedekatan dengan guru,
dan waktu yang lama. Di syarat agar mendapatkan ilmu ada 6. Jadi yang pertama harus cerdas. Jadi cerdas, bisa berpikir ke depan ya, manfaat ilmu ini apa sih? Nah, itu harus bisa. Kemudian kemauan yang kuat. Jadi harus ada ghirah, ada tekad yang kuat dalam belajar. Sungguh-sungguh semangat belajar, harus semangat. Jangan malas-malasan, ditinggal tidur gitu saja. Nah, ini nanti kalau kebanyakan tidur ya kita tidak akan mendapatkan ilmu. Kemudian perbekalan yang cukup. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu harus punya bekal. Jadi umpamanya di sini ya ada uang, ada biaya, ada materi yang harus dikeluarkan, seperti ya, untuk membeli buku, membeli pulpen, membeli buku-buku bacaan yang berkaitan. Jadi semua itu dalam rangka untuk mendapatkan ilmu. Kemudian kedekatan dengan guru. Jadi dengan guru pun harus dekat. Maksudnya dari sini kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti ya bertanya, begitu ya. Bertanya, tidak diam saja, tidak diam saja. Sudah paham, diam saja. Ya, jadi ya bertanya kepada Bapak Ibu guru. Kemudian waktu yang lama. Ya. Jadi mencari ilmu itu lama. Tadi di awal Bapak sudah sampaikan, dari mencari ilmu itu dari buayan ibu sampai ke liang lahat atau meninggal dunia. Selama kita masih hidup, selama itu pula kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anak materi tentang ilmu pengetahuan. Jadi mohon bisa dipahami dan dimengerti. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.